Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di channel Naik Kelas. Di video kali ini, kakak tidak membahas matematika, tapi kakak akan membahas mapel IPA ya. Tentunya masih dengan prediksi soal USP untuk adik-adik kelas 6. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Selamat belajar. Untuk materi USP IPA, itu soal yang pertama adalah mengenai rantai makanan. Yuk kita bahas. Soal nomor 1. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah, ini kata kuncinya adalah ekosistem kebun. Ya. Yang A. Bayam dimakan ayam. Ayam dimakan belalang. Mungkin nggak ayam dimakan belalang? Nggak mungkin kan ya? Karena ayam lebih besar dari belalang. Nggak mungkin. Terus dimakan ular ini jelas nggak mungkin. Yang B. Wortel. Wortel dimakan tikus. Mungkin. Tikus dimakan kelinci. Nggak mungkin kan? Karena kelinci itu adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Dia nggak mungkin makan tikus. Berarti yang B jawabannya juga salah atau bukan B. Yang C. Rumput. Rumput dimakan kucing. Masa sih kucing makan rumput? Nggak mungkin kan ya? Karena kucing itu adalah karnivora. Berarti jawabannya yang paling benar adalah opsi D. Selada dimakan belalang, belalang dimakan burung kutilang, burung kutilang dimakan ular. Seperti itu. Berarti nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah D. Seperti itu caranya untuk mencari jawaban soal rantai makanan ya adik-adik. Selain adik-adik harus perhatikan mana itu produsennya, adik-adik juga harus melihat rangkaiannya ya, rantai makanannya. Kalau tidak sesuai seperti ini tadi, ayam masa dimakan belalang kan nggak mungkin, lebih besar ayamnya kan gitu. Berarti itu salah. Berarti yang paling benar adalah yang opsi D. Itu penjelasan untuk nomor 1. Sekarang penjelasan untuk nomor 2. Soalnya sebagai berikut. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah, nah ini ada simbiosis. Adik-adik masih ingat artinya simbiosis? Ini kakak tulis penjelasannya di sini ya. Penjelasan soal nomor 2. Simbiosis penjelasannya dulu, artinya dulu. Simbiosis artinya hubungan antar makhluk hidup. Kalau adik-adik ingat, simbiosis itu ada 3 macam. Simbiosis dibagi 3, yaitu mutualisme, ada komensalisme, yang ketiga ada parasitisme. Mutu, kalau untuk mempermudah kalian lihat namanya mutu, bermutu. Berarti ini hubungan antar makhluk hidup yang dua-duanya untung atau saling menguntungkan. Ya, contohnya yang saling menguntungkan itu adalah lebah sama bunga umpama.
lebah itu menempel di bunga, dia untung karena mendapatkan madu. Si bunganya juga untung karena ketika lebah menempel itu dia membantu penyerbukannya si bunga. Gitu ya. Yang kedua ada komensalisme. Komensalisme itu satu untung, satu tidak untung dan tidak rugi. Terserah yang satu gitu. Contohnya adalah bunga anggrek dengan inangnya. Inang itu apa sih, Kak? Inang itu tempat hidupnya anggrek atau yang ditempati, yang dihinggapi anggrek. Jadi kan anggrek itu hidupnya kan menempel pada tumbuhan lain. Lah tumbuhan yang ditumpangi anggrek itu namanya inang. Anggrek itu menempel pada inang, berarti anggreknya untung karena dia mendapatkan tempat hidup. Sedangkan inangnya itu tidak peduli, entah anggrek menempel, entah tidak, terserahlah. Kenapa? Karena anggrek itu kan bisa melakukan fotosintesis. Jadi dia tidak perlu mengambil makanan dari inangnya. Itu. Yang ketiga ada parasitisme. Kalau parasitisme itu satu untung, satu dirugikan. Contohnya adalah tali putri dengan inangnya. Tali putri itu untung karena dia mendapatkan tempat hidup di tubuh inangnya. Selain itu, dia itu juga mengambil makanan dari tubuh inang. Karena tali putri tidak bisa memasak makanan sendiri atau tidak bisa melakukan fotosintesis. Sehingga dia harus ngambil makanan dari inangnya. Sedangkan si inang, dia itu jadi rugi. Sudah ditempati, diambil pula cadangan makanannya. Gitu ya. Jadi satu untung, satu rugi. Itu namanya parasit. Kita masuk ke soal. Yang simbiosisnya komensalisme. Berarti satu untung, satu tidak untung dan tidak rugi. A. Tanaman anggrek hidup di pohon mangga. Nah, ini betul ya jawabannya itu ya. Kalau yang B kita lihat. Tali putri hidup di tanaman teh-tehan. Tali putri, sudah kakak jelaskan. Tali putri, parasit. Parasitisme ya. Bakteri E. coli hidup di usus manusia. Bakteri E. coli itu bakteri yang fungsinya untuk membantu pembusukan makanan di usus manusia. Sehingga dia itu mutualisme. Dia E. coli-nya mendapat makanan dalam usus manusia. Manusianya juga untung karena makanannya dibusukkan di dalam perut. Sehingga bisa nanti dikeluarkan dalam bentuk feses. Yang D, kupu-kupu menghisap nektar bunga. Tadi sudah kakak jelaskan, itu mutualisme. Sama dengan lebah dan bunga. Gitu ya, untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Pasangan yang tepat antara hewan dan bentuk penyesuaian diri untuk memperoleh makanan yang tepat adalah. Berarti ini penyesuaian diri hewan dan bentuk tubuhnya ya. A. Sapi memiliki gigi seri tajam serta gigi taring yang runcing. Kita lihat, sapi itu termasuk herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Jadi dia tidak perlu gigi taring. Ya kan? Karena gigi taring itu digunakan untuk mencabik-cabik daging untuk hewan yang memakan daging atau karnivora. Berarti A salah. Yang B, burung kolibri memiliki paruh seperti sudu. Sudu. Enggak ya, kolibri itu hewan pemakan ikan, ya kan? Berarti dia itu paruhnya itu panjang untuk kolibri itu untuk mengambil nektar ya. Hewan pemakan nektar. Jadi dia itu makannya paruhnya itu panjang. Gitu ya. Terus untuk yang C, elang.
memiliki paruh runcing dan melengkung. Ini betul karena digunakan untuk mencabik-cabik makanannya berupa daging. Kupu-kupu memiliki tipe mulut penghisap dan penusuk. Penghisap saja, penusuknya tidak ada. Berarti jawabannya yang C. Tuh. Itu soal yang ketiga. Soal keempat. Fungsi akar pada tanaman wortel adalah, adik-adik masih ingat kan tanaman wortel yang warnanya orange itu? Nah, tanaman wortel itu dia itu termasuk umbi akar. Berarti nanti cadangan makanannya berada di akar. Fungsi akarnya berarti yang A, menyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakannya juga menggunakan akar. Oh betul ini ya. Jawabannya ini. Alat perkembangbiakan dan mengangkut hasil fotosintesis. Salah ya. Karena untuk mengangkut hasil fotosintesis itu menggunakan yang ada di batang. Pembuluh yang ada di batang. Yang C, mengangkut hasil fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. Salah juga. Yang D, tempat bernafas dan menopang agar tumbuhan tetap tegak. Bukan ya, untuk menopang agar tetap tegak itu fungsi dari batang. Seperti itu untuk pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Perkembangbiakan tumbuhan di samping menggunakan cara, kalau kita perhatikan, ini bentuknya seperti apa ya, Ja? Ini terus merangkai-merangkai seperti itu. Ini bentuk perkembangbiakan secara geragi atau stolon, ya. Geragi atau stolon. Nah, perkembangbiakan secara geragi atau stolon itu perkembangbiakan contohnya adalah stroberi, arbei, rumput teki. Ya, berarti nomor 5 jawabannya adalah C. Kalau tunas adventif, Kak. Tunas adventif itu tunas yang berada di tepi-tepi daun. Tunas adventif itu terdapat pada tanaman lidah buaya. Lidah buaya. Kalau umbi lapis. Umbi lapis berarti dia itu berlapis-lapis ya. Jelas. Ada bawang merah. Yang paling sering kita temui ya, bawang bombay. Tuh. Kalau umbi batang. Umbi batang berarti menyimpan cadangannya pada batang. Yang batangnya akhirnya membumbung atau membesar. Contohnya kalau umbi batang, kentang, lobak. Itu umbi batang. Itu ya untuk penjelasan nomor 5. Sekarang lanjut yang nomor 6. Hewan lain yang mengalami metamorfosis seperti gambar tersebut adalah A. Nyamuk dan lebah, B. Lalat dan rayap, C. Lebah dan belalang, D. Jangkrik dan kecoa. Jawaban yang paling benar adalah nyamuk dan lebah. A. Ini penjelasannya. Adik-adik masih ingat? Metamorfosis itu ada 2. Ada metamorfosis sempurna
dan metamorfosis tidak sempurna. Dikatakan sempurna kalau dia itu mengalami fase kepompong, yaitu ini, telur-telur, ulat-ulat, telur, ulat, kepompong, terus dewasa. Kepompong itu nama lainnya adalah pupa. Kalau ulat itu nama lainnya adalah larva. Kalau contoh hewannya yang sempurna berarti mengalami fase kepompong itu ada nyamuk, ada lebah, masih banyak lagi ya, ada kupu-kupu itu. Kalau yang tidak sempurna berarti tidak mengalami fase kepompong. Telur, nimfa, kemudian imago. Imago itu bentuknya seperti dewasa tapi ukurannya masih kecil. Ya, kalau nimfa itu pergantian kulit. Seperti itu. Ya, itu tidak sempurna. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna ada belalang, jangkrik, kecoa. Itu. Soal nomor 7 lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Persendian yang terdapat di bagian yang ditunjuk oleh anak panah. Sendi yang berada di ini pangkal ibu jari. Adik masih ingat? Pangkal ibu jari itu dua arah. Ke samping dan ke depan. Berarti itu adalah sendi pelana. Ya. Kalau sendi putar, dia berputar mengelilingi poros yang lain. Sendi engsel itu arah geraknya hanya satu arah. Kalau sendi engsel contohnya adalah siku dan lutut. Sedangkan kalau sendi peluru itu arahnya ke segala arah. Contohnya adalah antara gelang bahu dan lengan atas. Selain itu ada pangkal paha dan juga pinggul ya. Itu untuk soal nomor 7. Sekarang soal nomor 8. Fungsi enzim petialin yang berada di dalam mulut adalah untuk di dalam mulut kita itu ada enzim namanya petialin. Fungsinya adalah A. Mengubah protein menjadi pepton. Bukan ya. Kalau protein menjadi pepton, bukan. Itu adalah enzim pepsin. Ini kakak tuliskan di sini ya. Ini enzimnya namanya enzim pepsin. Mengubah lemak menjadi asam lemak. Bukan juga ya. Ini adalah fungsi dari enzim lipase. Membunuh kuman penyakit itu bukan, itu fungsinya HCl. Berarti jawabannya yang D, mengubah zat tepung menjadi zat gula. Untuk enzim petialin, itu fungsinya itu sama dengan enzim amilase. Sama dengan enzim amilase. Enzim amilase itu enzim yang terdapat di dalam pankreas manusia. Apa sih buktinya kalau di mulut kita itu ada enzim petialin yang bisa mengubah zat tepung menjadi zat gula? Gitu. Buktinya kalau coba deh adik-adik makan nasi, tapi tidak usah pakai lauk, tidak usah pakai sayur, dikunyah-kunyah terus. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan akan terasa manis.
Iya, itu karena adanya enzim petialin yang mengubah zat tepung dalam nasi itu diubah menjadi zat gula atau glukosa. Yang nanti supaya bisa dicerna selanjutnya di dalam lambung dan sebagainya, gitu ya. Seperti itu adik-adik untuk penjelasan soal IPA kali ini. Mudah kan ya? Tonton terus channel Naik Kelas ya adik-adik agar kalian mendapatkan materi-materi yang oke. Kalau kalian ingin request materi tertentu, ini tidak harus IPA ya, tidak harus matematika, boleh mapel lain, boleh. Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti pasti akan kakak bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa.